Insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan wajib dipotong pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud atas seluruh penghasilan bruto dalam tahun 2025 yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu diberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Jangka waktu pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud diberikan untuk masa pajak Januari 2025 sampai dengan masa pajak Desember 2025. Kriteria dan persyaratan. Pemberi kerja dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Melakukan kegiatan usaha pada bidang industri, alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit, dan memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran A Peraturan Menteri Keuangan ini. Pemerintah siapkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja hotel, restoran, dan kafe. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan program paket ekonomi tahun 2025 di mana salah satu kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah perluasan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, ungkapnya pada hari Senin 15 September 2025. Insentif ini akan diberikan untuk setiap masa pajak di sisa tahun pajak 2025. Airlangga menyampaikan PPh pasal 21 yang ditanggung adalah sebesar 100%. Insentif ini diperkirakan akan dimanfaatkan oleh 552.000 pekerja. Nantinya PPh pasal 21 DTP di sektor pariwisata juga akan dilanjutkan di tahun 2026. Insentif akan dinikmati oleh pegawai dengan gaji hingga 10 juta per bulan. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata akan dilanjutkan tahun depan. PPh sektor horeca ini akan ditanggung pemerintah dengan estimasi anggaran 480 miliar, jelas Airlangga. Pegawai tertentu sebagaimana dimaksud berupa pegawai tetap tertentu dan atau pegawai tidak tetap tertentu yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Pegawai tetap tertentu merupakan pegawai tetap yang memenuhi kriteria 1. Memiliki NPWP dan atau NIK yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terindikasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
B. Menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari 10 juta rupiah pada masa pajak Januari 2025 untuk pegawai tertentu yang mulai bekerja sebelum Januari 2025 atau 2 masa pajak bulan pertama bekerja untuk pegawai tertentu yang baru bekerja pada tahun 2025. Dan C. Tidak menerima insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghasilan sebagaimana dimaksud dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Pegawai tetap tertentu, pegawai tidak tetap tertentu merupakan pegawai tidak tetap yang memenuhi kriteria menerima upah dengan jumlah rata-rata satu hari tidak lebih dari Rp500.000 dalam hal upah diterima atau diperoleh secara harian, mingguan, satuan, atau borongan, atau tidak lebih dari Rp10 juta dalam hal upah diterima atau diperoleh secara bulanan. Dan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai tertentu, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 atau menanggung pasal PPh pasal 21 kepada pegawai. Atas pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah, harus dibuatkan bukti pemotongan oleh pemberi kerja. Dalam hal jumlah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai tetap tertentu yang telah dipotong dan diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar daripada PPh pasal 21 yang teruntang untuk 1 tahun pajak. Kelebihan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan. Contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Misalkan, Tuan A bekerja sebagai pegawai tetap di PT Z di industri persiapan serat tekstil dengan kelompok usaha nomor 13111 sejak tahun 2023. Tuan A berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau status PTKP TK0. Sepanjang tahun 2025, Tuan A menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp8 juta. Karena Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta pada bulan Januari 2025 dan PTZ memiliki kode klasifikasi lapangan usaha utama yang tercantum dalam lampiran peraturan Menteri Keuangan ini, maka Tuan A berhak untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap teratur selama tahun 2025. Contoh perhitungan dan dituangkan dalam kertas kerja sebagai berikut ya. Ada kolom bulanan, kolom bulan, kolom penghasilan bruto, kemudian pengenaan tarif pajak tiap bulannya dikenakan dengan tarif pajak efektif bulanan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan keadaan PDKP ya. Nanti terhitung PPh pasal 21 bulanan dan yang diterima juga
penghasilannya berarti diterima utuh ya nanti penghasilannya, karena pajaknya ditanggung pemerintah. Intinya berarti para pegawai menerima utuh total penghasilan tanpa dipotong pajak penghasilan karena ditanggung pemerintah. Nah, ini penghitungan bulanannya ya. Kemudian ada kewajiban pada akhir tahun untuk diperhitungkan apakah terdapat kekurangan atau kelebihan pajak penghasilan pasal 21 ya. Tentunya ya mestinya tidak ada yang perlu dibayar dan tidak ada kelebihan karena semua ditanggung pemerintah. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir. Penghasilan bruto setahun ya sesuai dengan data-data ini tentunya ya. Nah, setahun ini 96 juta rupiah dengan rincian bulanannya sebagaimana tercantum. Penghasilan bruto setahun 96 juta rupiah pengurang. Jadi ada dapat pengurang biaya jabatan setahun itu berarti 5% kali penghasilan seluruhnya setahun ya 4.800.000 rupiah ya biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan. Penghasilan neto setahun berarti tinggal pengurangan dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 91.200.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini sesuai dengan PTKP-nya 54 juta rupiah. Menghasilkan penghasilan kena pajak setahun ya 30.200.000 rupiah. Maka pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun karena ini di bawah 60 juta maka dikenakan lapis pertama, tarif lapis pertama 5% kali 37.200.000 rupiah, hasilnya 1.860.000 rupiah. Pajak penghasilan PPh 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November, ya ini perhitungan setahun nih, segini ya. Cuman telah dilakukan pemotongan tiap bulan ini kan dengan tarif pajak efektif adalah 1.320.000 rupiah. Maka pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember adalah 540.000 rupiah. Ya, jadi 540 rupiah yang harus dibayar Desember tapi ditanggung pemerintah. Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah yang sebesar 120.000 ya, yang dihitung dari gaji bulanan dikali tarif pajak efektif yang sudah ditentukan itu pada bulan Januari sampai November ya. Dan yang 540.000 rupiah pada bulan Desember 2025 merupakan insentif yang harus dibayar tunai pada saat pembayaran penghasilan. B. PTZ membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 dengan mencantumkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah.